Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Rizawati, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMP Negeri 4 Tanah Luas, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatannya. Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya hari ini. Pada kesempatan ini adalah pemenuhan tugas saya pada demonstrasi kontekstual modul pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Nah, dalam kesempatan ini izinkan saya mewawancarai Ibu dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan mungkin permasalahan yang pernah Ibu alami selaku kepala sekolah dan bagaimana solusi-solusi yang Ibu ambil selaku pemimpin dari sekolah ini. Bu, terima kasih Bu sebelumnya. Baik Bu, mungkin bisa Ibu ceritakan mungkin ada suatu masalah atau dilema yang dialami oleh sekolah mungkin pernah Ibu alami? Secara umum dia memang tidak ada, tetapi secara khusus ya salah satunya yaitu sulitnya penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita, dikarenakan murid-murid kita sering terdatang terlambat dan mempunyai absensi yang banyak di berupa absen mereka, sehingga pembelajaran yang mereka ikuti kurang maksimal. Jadi budaya yang perlu kita tegakkan di sini yaitu budaya positifnya, yaitu murid terlalu banyak sering tidak disiplin, sehingga di sekolah kita ini masih ada budaya positif ataupun aturan-aturan yang ada di sekolah yang belum ditaati daripada siswa kita. Berarti dalam kasus ini terjadi dilema etika Bu ya? Iya. Artinya di satu sisi kita ingin menegakkan peraturan, sementara di sisi yang lain kita memikirkan juga mungkin latar belakang dari si siswa, kenapa dia terlambat ya? Iya. Jadi dari satu sisi memang siswa itu datang terlambat mungkin karena banyak pekerjaan-pekerjaan di rumah yang digantikan oleh siswa tersendiri mengenai kebutuhan daripada orang tua kita, dan juga mungkin kurangnya kasih sayang yang ada pada siswa tersebut, sehingga tidak ada dorongan siswa tersebut untuk maju, untuk datang lebih cepat atau membangunkan siswa itu lebih cepat. Jadi tidak ada yang kurangnya perhatian atau kepedulian orang tua terhadap siswa-siswa kita di sini ini. Baik, terima kasih. Berarti saya coba garis bawahi, berarti permasalahannya adalah terkait dengan usaha di satu sisi ingin menegakkan disiplin, namun di sisi yang lain merasa kasihan ya karena siswa-siswa tadi banyak yang kekurangan kasih sayang dari orang tuanya. Baik Bu, kita lanjutkan. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu alami yang terjadi di sekolah Ibu? Apakah dia merupakan dilema etika ataupun merupakan bujukan moral? Berdasarkan kasus tersebut memang terjadinya dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi dilema etika itu, bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus dan pilihan yang muncul. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, selama ini
bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana di dalam kasus itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar, maksudnya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini memang saya melakukan musyawarah dengan wakil kepala sekolah dan wakil-wakil yang lain untuk mengambil suatu tindakan atau semacam keputusan bersama. Bu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah yang dilakukan yaitu dengan melakukan musyawarah dengan para wakil dan yang akan dimusyawarahkan kembali dengan dewan guru. Berarti dimusyawarahkan dulu dengan para wakil kepala sekolah, baru kemudian dibicarakan dengan seluruh dewan guru ya. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang terjadi seperti dilema etika yang Ibu ceritakan tadi? Pengambilan keputusan yang efektif yaitu dengan bermusyawarah dengan para wakil dan guru di sekolah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Kurangnya kesadaran pentingnya pendidikan dari diri siswa dan orang tua siswa. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika ini, dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat kejadian atau memiliki jadwal tertentu, misalnya berbentuk dalam sebuah proposal atau ada jadwal kegiatannya, mungkin bisa dijelaskan? Sebenarnya tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian kasus dilema etika karena langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang mendukung saya ataupun semacam membantu yaitu para wakil kepala sekolah dan guru yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan pada dilema etika. Baik Bu, dari semua hal yang telah Ibu ceritakan, yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu setelah Ibu mengambil keputusan terhadap dilema etika tersebut? Pembelajaran yang saya petik pada persoalan ini yaitu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk pengambilan keputusan. Nanti membutuhkan perhatian terhadap budaya di lingkungan sekolah Bu ya, dalam mengambil keputusan ya. Baik Bu, demikian wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas waktu Ibu, terima kasih banyak atas kesediaan Ibu dalam meluangkan waktu untuk saya. Sukses terus bagi Ibu dalam memimpin sekolah ini. Semoga sekolah ini semakin jaya dan semakin maju. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Niar atas kesempatan dan waktunya hari ini. Ini merupakan pemenuhan tugas saya pada modul Liget P1 tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sebelumnya saya akan bertanya nanti beberapa hal kepada Bu Niar, dan mungkin ini sebuah bentuk sharing ya, Bu Niar berbagi pengalaman dan informasi kepada saya. Nah, mungkin Bu Niar bisa menceritakan pernah menghadapi masalah dilema etika seperti apa di sekolah Bu Niar, dan mungkin solusinya bagaimana? Baik, alhamdulillah saya dipercayakan sebagai narasumber untuk menyelesaikan tugas Bu Ida. Kalau kategorikan di sini, pagi di sini boarding school, jadi tentu pasti ada masalah dan hal yang diambil pun kedepannya bagaimana.
Jadi masalah yang ada di sini itu ada kemarin kasusnya kami siswa kelas 3, dia melanggar peraturan. Peraturan di sini bahwa kita di sini tidak boleh siswa itu membawa HP, dan peraturan lainnya memang harus dilaksanakan. Akan tetapi siswa tersebut dia kedapatan membawa HP. Jadi sementara dia itu sudah kelas 3, jadi sikapnya bagaimana yang diambil? Jadi di sini mungkin ada yang Bu Rida tanya ini bagaimana dilema etika dan dilema moralnya gitu ya. Kalau kita bilang untuk moralnya, dilema moralnya seharusnya dia itu kita keluarkan karena dia memang sudah melanggar peraturannya. Tapi kalau kita lihat di dilema etika tadi, tidak mungkin kita keluarkan siswa tersebut, nanti berdampak kepada siswanya karena dia siswa sudah kelas 3. Jadi bagaimana hal yang kita ambil? Ya sama-sama kita wawancara, kita musyawarah dengan warga sekolah, bagaimana sikapnya, bagaimana kita hal yang kita ambil ke depannya. Baik Bu Niar, terima kasih. Nah Bu Niar, saya punya beberapa pertanyaan nih terkait dengan dilema etika itu. Oke, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana cara Bu Niar mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan dilema etika yang terjadi di sekolah Bu Niar? Kalau untuk sekarang mengidentifikasinya itu memahami masing-masing kasusnya, bagaimana kasusnya. Jadi nanti kita setelah itu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dengan warga sekolah, bagaimana kita mengambil sikap terhadap kasus tersebut. Oke, baik. Selama ini Bu Niar bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama berkaitan dengan kasus dilema etika tadi, mengingat dia mempunyai dua kepentingan yang sama. Artinya di satu sisi kita ingin menerapkan disiplin, sementara di sisi yang lain kita ingin memiliki rasa kasih sayang atau kasihan terhadap si siswa tersebut. Nah, keduanya sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau untuk itu kami mempertimbangkan kedua hal yang sama, dan membentuk faktor-faktor apa saja dari pihak mana saja. Setelah itu apakah kepentingan itu kami lihat dari perorangannya atau kepentingan orang lain. Jadi kalau memang itu mengandung nilai kebenaran, rasanya rasa adil dan bela kasihan itu yang harus berdampak ke siswa. Baik, selanjutnya hal-hal apa saja yang mungkin selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini? Kalau kita bilang tantangannya, mungkin kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan siswa. Kalau seandainya mereka tahu itu pendidikan itu penting, mungkin mereka tidak melakukan hal-hal tersebut yang akan berakibat bertanya nanti ke siswanya juga. Mungkin mereka akan lebih disiplin ya, jika tahu hal itu penting ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan ini, atau hanya diselesaikan saat kejadian seperti itu? Kalau kita bilang jadwalnya tidak ada sih, sebenarnya terjadi kasus langsung kita ambil sikap. Jadi jangan menunggu waktu. Kalau memang kasus itu besar, kalau bisa kita hilangkan, hilangkan saja. Oke, terima kasih. Baik, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bu Niar lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Langkahnya mungkin musyawarah dengan warga sekolah, dengan pihak-pihak. Kalau kami di sini ada yayasan, ada wakil asrama, kepala asrama, jadi kami bermusyawarah dengan beliau dan musyawarah dengan guru juga, warga sekolah, karena saya pun sebagai kepala sekolah otomatis saya tidak mengetahui lebih jauh sejauh mana permasalahan yang ada. Jadi harus duduk dengan warga sekolah semuanya. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ini? Hal yang efektif dalam mengambil keputusan adalah berkomunikasi dengan wakil kepala sekolah, guru, dan warga sekolah, termasuk kepada kalau memang itu kita libatkan komite. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja
yang selama ini mempermudah Bu Niar dalam membantu Bu Niar mengambil sebuah keputusan terkait dilema etika ini? Kalau ini tidak. Jadi harian kita ini wakil kepala sekolah yang kita libatkan membantu untuk pengambilan keputusan. Seperti kami bilang tadi, kepala asrama yang lebih mengetahui sikap anak. Nah, itu jadi itu yang kita libatkan untuk mengambil sebuah keputusan. Baik, selanjutnya dari semua hal nih yang udah Bu Niar sampaikan, udah Bu Niar ceritakan dari Rija kepada Rija, mungkin pembelajaran apa yang bisa Bu Niar petik dari pengalaman-pengalaman yang sudah Bu Niar hadapi selama ini? Pelajaran yang kita petik adalah perlu memperhatikan budaya di lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan apa. Itu keputusan yang memang harus kita ambil yang berdampak kepada siswanya nanti. Jangan sampai siswa itu kita ambil keputusan, siswa itu putus sekolah dengan keputusan yang kita ambil. Jadi harus kita pertimbangkan keputusan itu dengan kita memperhatikan lingkungan sekolah itu. Berarti pengambilan keputusannya itu harus berpihak kepada Iya, murid. iya. Ya, seperti itu kurang lebih mungkin Bu Niar ya. Oke, terima kasih Bu Niar, kita sudah sampai di ujung pembicaraan kita pada hari ini. Sangat menarik bisa berkesempatan untuk mendengarkan cerita dari Bu Niar, berbagi pengalaman. Semoga ini juga menjadi pengalaman yang baik bagi kami dan kami bisa menerapkan nantinya di sekolah kami. Baik, terima kasih banyak Bu Niar atas waktunya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.